perkenalkan, nama saya Pak Fadila. Jadi di sini aku mau bikin contoh program sederhana, tampilannya kayak gini nih. Sama penjelasannya juga. Biasanya kan kita ngoding nih, tapi gak tahu gitu fungsi codingan itu. Kayak misalnya tuh tag image itu tuh fungsinya buat apa sih? Nah di sini aku mau sekalian ngejelasin juga. Langsung aja mulai. Jadi di sini programnya, contoh programnya udah ada nih. Tinggal dijelasin aja. Sini ada file HTML, terus di bawah style ini apa bikin CSS tuh fungsinya kayak buat mempercantik tampilan aja sih, gak wajib. Terus di sini body, keterangannya background image. Jadi si body ini, si badannya bakalan pakai background berupa gambar. Nah gambarnya tuh diambil dari ini, kita kan punya gambar, terus dimasukin ke satu file yang sama. Filenya tuh apa ya, kayak di satu folderin gitu sama HTML yang kita buat ini. Nama si gambarnya tuh BG3, terus ekstensinya JPG. Terserah kalau kalian gambarnya PNG ya udah PNG gitu. Terus background size itu ukuran gambar. Jadi si ininya tuh, gambarnya tuh dijadiin cover. Kan kadang kalau kita mau bikin background dari image nih, kadang gambarnya tuh suka kecil, jadi gak semua gambarnya tuh meliputi sebagian websitenya gitu. Nah terus kalau pakai background repeat, kadang kalau diulang terus gambarnya tetap kecil tapi bedanya gambarnya tetap banyak. Kalau cover tuh fungsinya buat kayak satu gambar tapi full gitu di satu halaman web. Terus abis itu ada image itu buat gambar nih, kayak gambar ini. Terus ntar di setiap gambar ada border 3 pixel. Nih border tuh yang sisi-sisi ininya nih. Terus warnanya putih ya, white. Width atau lebar itu 250 px nih yang kesini. Atau kalau enggak apa ya, horizontal. Terus ini tinggi, vertikal, tingginya 200 pixel. Habis itu ada H1 atau heading 1. Heading 1 tuh ini ya, tulisan gitu, biasanya dipakai buat judul gitu. Semakin kayak kecil H1 misalnya, tulisannya bakalan lebih gede. Terus kan H1 sampai H6 tuh. Kalau H1 itu yang paling besar, terus H6 itu yang paling kecilnya. Di sini jenis font yang dipakainya Times New Roman, terus Times Seri, pokoknya ini nih, ini kan Times New Roman ya. Terus warnanya hitam. Ini ada H3, heading 3, sama aja sih kayak yang atas. Terus P itu paragraf. Ukuran fontnya 17 pixel. Teks yang digunainnya Georgia Times New Roman, pokoknya gitu. Nah ini tuh fungsinya pokoknya kalau nanti kita bikin codingan nih kayak ini nih, kan ini ada perintah kayak P paragraf gitu. Ntar tuh si paragraf itu bakalan nyesuaiin, jadi ukuran fontnya jadi 17 pixel, jenis fontnya bakalan kayak ini gitu. Nah langsung aja, itu kan tadi CSS ya, kita bikin ininya, codingannya di bawah body atau badannya. Di sini yang pertama ada tag center, biar semua yang kita tulis tuh berada di tengah gitu. Terus BR tuh fungsinya buat garis baru, atau BR tuh kepanjangan dari break. Kan kalau biasanya nih kita nulis di kayak di Word, kalau mau garis baru kan tinggal di enter aja. Tapi kalau di codingan itu beda. Kok sebanyak apapun kita klik enter gak bakalan ke enter, harus pakainya BR. Bisa juga sih pakai /n gitu, tapi aku lebih suka pakai BR. Ini kan pakai BR ya. Kalau gak pakai BR, contohnya BR-nya kita hilangin. Nah ininya jadi ke atas, jadi nempel gitu. Terus kita pakaiin lagi BR-nya, jadi ada jarak, kan buat garis baru. Terus di sini ada tag image source, atau bahasa Indonesianya sumber gambar gitu. Jadi di sini aku ngambil gambar dari ya sama sih, gambarnya di satu folderin sama file HTML ini. Namanya apa ayo nih, gambar yang ini. Aku taruh folder sama ini nih, apa ayo, satu folder di Elva Latihan CSS kan.
ini tadi yang dijadiin background. Abis masukin gambar, di bawahnya ada heading 1 nih, yang tebak aku siapa hayo nih, yang ini nih. Terus pakai tag U atau underline tuh buat garis bawah nih. Jadi yang kata-kata tebak aku siapa hayo itu ada garis bawahnya. Terus habis itu aku bikin BR lagi buat garis baru, biar ada jarak. Habis itu aku bikin paragraf tau kan, buat ngetik itu biar panjang gitu, ada kata-kata. Jadi foto di atas itu hasil nolong ya guys. Dari samping sih cakep, entahlah kalau dari depan mungkin zoom gak sih. Ini jangan diikutin ya, cuma buat contoh doang. Paham kan? Ini pokoknya yang image source itu buat kayak kita ngambil gambar dari file yang ada, yang kita folderin dalam file HTML yang dibuat ini loh. Terus yang H1, heading 1 tuh biasanya kita dipakai buat judul gitu. Terus U-nya underline buat garis bawah. Paham gak ya? Terus habis itu ada HR tuh horizontal. Nih yang garis ini nih. Nah ini kan pakai HR style border solid. Gimana kalau gak pakai style? Kalau gak pakai style tuh kayak ya biasa aja gitu. Kayak gak ada tebel-tebelnya nih. Ada garis cuma kayak tipis banget kan, gak kelihatan ya. Ini diborderin biar kelihatan gitu. Tuh, garisnya jadi tebal kan. Habis bikin garis tuh pakai HR atau horizontal, aku pakai BR lagi buat garis baru. Nah, terus ini nih yang ini button in. Ini tuh kalau kita ngeklik ini nih, misalnya kita running dulu. Kita running. Nih, ini kan ada button nih. Namanya in. Kalau kita klik, ini bakalan ngelink ke ini akun LinkedIn aku yang Kakak Dela. Jangan lupa dikonekin ya. Nah, ini tuh cara kita bikin hyperlink tuh biasanya pakai tag yang A. A itu singkatan dari anchor. Anchor tuh kayak jangkar gitu loh, jadi kita bisa nyangkut kemana-mana. Nih, biasanya kalau kita mau ngelink kan pakai ini ya, yang tag A, tapi kita butuhin atribut yang href ini. Nah, si atribut href ini bisa diisi pakai beberapa sumber, kayak misalnya kita mau ngambil file apa aja. Tapi di sini aku pakai yang external link. External link tuh jadi kita bisa ngelink ke web yang lain. Misalnya kita mau ngelink ke, tiba-tiba pas diklik kita ngelink ke IG atau ke YouTube gitu. Bisa juga kayak dari sini ngelink ke file lain yang ada di folder yang sama gitu. Misalnya dari ini kan yang latihan embed CSS, terus kita mau ngelink ke latihan eksternal HTML, itu bisa juga. Terus targetnya blank, terus ini pakai button ya, ini yang kayak gini namanya button nih. Terus di bawah itu aku bikin H3 nih, heading 3 kan udah digarisnya tadi. Kalau H1 itu yang paling gede nih, ini H1 nih gede, tebak aku siapa ayo. Ini heading 3 nih, fontnya sama Times New Roman. Habis itu di bawahnya ada tabel kan ya, tabel yang ini nih, ini tabel yang warna aqua. Ini di sini aku bikin tabel bordernya 2. Nah, 2 di sini tuh nilai 2-nya tuh tergantung ini nih, buat nentuin ke kayak tipis apa enggaknya nih. Semakin besar nilainya, semakin tebal juga si bordernya. Misalnya kita di sini taruh 5 nih, si bordernya lebih tebal gitu. Kalau misalnya 1 nggak kelihatan kan, kelihatan sih. Nih di sini aku pakai 2 kan. Terus border color nih, ini kan border nih yang di sisi-sisi, warnanya hitam. Terserah sih mau pakai apa aja, misalnya pakai putih gitu, putih white. Tapi lebih bagusan hitam kan ya, kalau putih kayak warnanya kurang kontras gitu loh. Terus ini width itu lebar ya, jadi dari sini ke sini lebarnya tuh 450, terus tingginya 100. Ini yang height. Cell spacing itu jarak antara selnya.
Si misalnya sel yang ini nih yang kegiatan sama yang lihat doang, ini jaraknya segini nih 5. Kalau kita gedein misalnya jadi 10 nih, lebih gede juga nih jaraknya, tapi di sini aku pakai 5 aja yang lebih pas gitu. Kalau sel padding itu jarak antara tulisan sama si pembatas selnya, antara si ini nih misalnya kegiatan ini sama ujung ini nih yang garis ini, jarak itu. Misalnya kita ganti ya di sini jaraknya misalnya 1 doang, kayak tanpa jarak kan ya. Terus kita ganti jadi 10. Nah, jadi berjarak gitu loh dari si antara tulisan sama si selnya ini. Sini ada background color, background buat si tabelnya ini. Backgroundnya tuh aqua nih, ini warna aqua. Si tabel ini buat ngebungkus dalaman tabelnya ya, si tag tabel. Terus ini kan pasti ada closing tag ya, closing tagnya di bawah nih. Closing tag table. Di sini ada tr. Tr itu table rows, itu tuh dia tuh fungsinya buat baris nih. Pokoknya ini kan nih misalnya kita enterin deh. Nih dari sini ke sini berarti baris pertama. Baris pertama tuh ada kegiatan sama pahala nih. Ini kegiatan, ini pahala. Ini pakai TH. TH itu table headnya atau si kepala si tabelnya. Biasanya dipakai buat yang paling atas nih. Ini kan judul nih, kegiatan sama pahala. Jadi aku pakai yang TH. Kalau yang ini bedanya nih. Ini kan berarti baris kedua ya. Ini baris kedua. Yang ini baris pertama. Yang baris kedua ini pakai TD atau tabel data. Nah, di dalamnya itu ada yang lihat doang 10% nih yang ini. Yang lihat doang 10%. Terus ini ada baris ketiga, baris keempat. Pokoknya TR itu ingat aja nih, TR itu buat baris. Kadang kalau kita mau nyatuin antara baris itu kita pakainya ini kan pause pen tuh buat nyatuin barisnya, kalau rows pen buat kolom. Terus ini ditutup kan pakai closing tag table. Nah di bawah ini kita pakai H3 lagi, heading 3 ukurannya segini ya. Kalau heading 3 tuh kalau kita ganti pakai heading 2 nih bakalan lebih gede dari yang itu. Nah lebih gede kan, kita pakai heading 3 aja biar pas gitu ukurannya. Ini kan tulisannya mari perbanyak pahala, saya tahu dosa Anda bejibun. Nih, tapi di sini tulisannya miring kan, ini karena ada tag I. I itu kepanjangan dari italic. I biasanya dipakai buat biar si tulisannya tuh miring. Sebenarnya ada dua, bisa pakai I, bisa juga pakai yang M, yang EM gitu. Kalau itu ya tulisannya cuma miring doang tanpa ya udah gitu miring doang. Kalau yang M itu kayak nandain kalau tulisan itu penting gitu, terus dimiringin gitu. Nah mungkin cuma itu dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.